Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam keutamaan menangis karena Allah. Dan kita juga masih di hadis yang sama. Ini sudah pertemuan yang ketiga hadis ini ya. Hadis nomor 454 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah akan naungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah di mahsyar nanti pada saat orang semua kepanasan ya. Kemudian disebutkan imamun adil, yang pertama pemimpin yang adil, dan ini sudah kita panjang lebar jelaskan, bahkan satu pertemuan khusus ya. Karena kita tidak ingin luput, ini sayang sekali sebenarnya, walaupun bukan ini yang menjadi bahasan dalam judul kita, karena judul kita menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita paparkan dan sudah panjang lebar kita sebutkan masalah ini. Dan kemarin juga kami ada materi khusus di hari Senin tentang pemimpin yang ideal. Kemudian yang kedua, dan ini juga sudah kita pertemuan khusus, satu pertemuan membahas masalah ini, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, atau anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sudah panjang lebar kita paparkan, saya tidak ulangi lagi. Ini insya Allah bisa kembali nanti ke bahasannya. Kemudian yang ketiga pada kesempatan ini kita akan bahas, yaitu warajulun qalbu mu'allakum bil masajid. Dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini akan kita fokus bahas insya Allah. Ini golongan ketiga yang Allah naungi, tapi saya ingatkan dulu ke-7 golongan ini ya. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul, mereka berkumpul, bersatu, bersahabat karena Allah, dan mereka juga berpisah karena Allah. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan akan datang itu insya Allah. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia mengatakan, atau berzina, untuk berzina tentunya, lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu ya. Ini juga akan ada bahasan sendiri insyaallah. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya yang jadi saksi bahasan kita, warajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah sementara dia sendirian, kemudian matanya mengeluarkan air mata. Nah ini teman-teman sekalian bahasan yang yang akan kita bahas ya, semuanya dengan izin Allah sementara. Tapi pada kesempatan ini kita akan masuk ke golongan yang ketiga, yaitu warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya. Baik teman-teman sekalian. Kita akan masuk di sini yang dimaksud dengan makna dan seseorang itu terpaut hatinya dengan masjid. Artinya dia selalu saja ingin sholat di masjid. Selalu saja ingin sholat di masjid. Hatinya gelisah pada saat dia mendengarkan azan kemudian dia tidak ke masjid. Selalu saja sibuk dengan itu. Bagaimana dia sibuk dengan mengejar sholat. Setiap selesai sholat, misalnya habis selesai subuh, hatinya akan selalu bergelora ingin menunggu zuhur gitu kan. Pada saat zuhur sudah datang dan dia sudah menyelesaikan sholatnya, maka dia berusaha ke asar misalnya ya. Kemudian begitu juga kalau dia selesai sholat asar, hatinya bergelora ingin menunggu kapan maghrib. Dan kalau sudah dekat dengan waktu maghrib, maka hatinya gelisah. Dia tidak ingin telat. Ya. Kalau perlu sebelum azan dia sudah tiba di masjid, supaya dia tidak kehilangan banyak keutamaan sebagaimana yang kita paparkan insyaAllah. Kemudian juga teman-teman sekalian, kalau selesai maghrib maka dia gelisah bagaimana supaya isya pun tidak telat. Nah, setelah isya pun dia selalu sudah niatkan dalam hati ya, kalau dia akan mengerjakan subuh esok, dan dia akan terus merutinkan aktivitas ini. Nah ini yang dimaksud dengan warajulun mu'allakun, seseorang laki-laki yang hatinya terpaut. Jadi selalu saja ingin ya ke masjid, selalu saja ingin ke masjid, selalu begitu bawaannya dia. Maka ini teman-teman sekalian, karena memang dia ya mau atau tidak kehilangan dari sholat berjamaah itu.
Nah ini golongan ketiga yang akan nanti dapat keselamatan pada hari kiamat. Semoga Allah SWT jadikan kita di sini. Dan semoga teman-teman dari kaum laki-laki tentunya ikut acara kita ini. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dia untuk itu ya. Allahumma amin. Nah di sini teman-teman sekalian ada hal yang kita ingin sentuh secara keimanan. Kenapa masjid? Kenapa masjid? Gitu. Jawaban sederhananya karena masjid adalah rumah Allah. Ya, rumah Allah. Anda pada saat mendengarkan azan, teman-teman sekalian, hayya 'alas shalah, ayo mengerjakan salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Jadi Anda seperti dipanggil. Saya kasih rasionalnya. Kalau seandainya ada seruan panggilan pengumuman dari rumah bupati, rumah gubernur, wali kota, rumah gubernur. Anggap yang tertinggi Istana Merdeka Presiden. Panggil. Maksudnya pimpinan tertinggi di negara kita. Seruan untuk datang jam tertentu. Dan pada saat itu akan ada aktivitas dan akan dijamu. Saya yakin Anda akan ya, berlumba-lumba untuk ke sana. Gitu kan. Kalau perlu mungkin dipadati sekali gitu. Maka musola atau masjid walaupun sederhana dibangun oleh sebagian orang yang coba membangunnya semampu mereka. Begitu dia sudah mengikhlaskan wakaf untuk Allah supaya orang sholat. Maka dia akan menjadi ya, tempat yang termulia di muka bumi ini. Ya, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kalau sebaik-baik potongan tanah di muka bumi, bangunan adalah rumah Allah, masjid. Ya. Dan ini tempat yang paling mulia. Cuma banyak orang tidak mengetahui nilainya. Gitu. Karena dia lihat mungkin rumahnya dia lebih mewah daripada masjid dekat rumahnya. Jadi kita bukan menilai fisiknya, tapi kita sedang melihat nilainya. Ya. Kalau Anda punya rumah, misal 1000 meter. Anda potong bagian depan tanah itu, maksud saya dibagi 10 kali 10 meter, berarti 100 meter. Anda buatkan tembok khusus, Anda niatkan wakaf untuk masjid. Spontanitas pada saat itu, nilainya akan menjadi potongan tanah di muka bumi yang paling baik. Tadinya cuma seperti rumah Anda biasa. Tapi kan Anda sudah niatkan jadi masjid, maka berubah fungsi. Dan Anda akan panen pahala semua orang yang sholat di situ. Anda bisa bayangkan itu. Itu luar biasa. Dan dia juga akan masuk dalam hadis yang cukup banyak. Kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga gitu kan. Dan juga ada seorang sahabat yang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid. Maksudnya tidak semua orang mampu bangun masjid karena besar biayanya gitu. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun hanya seperti sarang burung saja. Artinya hanya menyumbang mungkin Rp1.000, Rp2.000, Allah SWT akan berikan itu. Jadi dia akan menjadi tempat yang sangat mulia. Masjid itu. Makanya seseorang yang hatinya terikat dengan rumah Allah SWT berarti dia terikat dengan sang raja yang sebenarnya. Ingat, jangan lihat fisik masjidnya, tapi lihat ya nilai daripada tempat itu. Ya kan? Anda bisa lihat biasanya kalau tempat-tempat walaupun itu tempat biasa, bahkan runtuhan bangunan pun, tapi karena punya nilai sejarah, nah maka orang akan datang berbondong-bondong di sana, gitu kan? Coba lihat tempat-tempat bersejarah di muka bumi ini. Pasti berbondong-bondong orang datang, walaupun harus bayar tiket masuk segala macam, gitu. Ya, itu yang terjadi. Nah ini kita bicara tentang masalah nilai. Anda kalau ke masjid teman-teman sekalian, banyak sekali keutamaan yang bisa Anda dapatkan. Dan ini sudah panjang lebar kami bedah di kajian hari Jumat ya. Khusus membedah buku Sahih At-Targhib Tarhib berhubungan dengan masalah keutamaan ke masjid. Bagaimana orang kalau keluar dari masjid bermula dari pertama dan niat mau ke masjid sudah dapat pahala. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan kadar niatnya. Kemudian setelah itu ya langkah Anda ke masjid cukup banyak hadis sahih ya. Ini semua dikumpulkan oleh para ulama hadis, di antaranya Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib dan ditelusuri oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib. Dan ini sahih semua hadisnya. Kalau setiap langkah ke masjid, ya, satu langkah akan diampuni dosa, satu langkah akan diangkat 1 derajat dan dicatatkan 1 pahala. Setiap langkah. Dan sehari Anda kalau sholat 5 waktu bertanda 5 kali ke masjidnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan setiap langkah
Saya pernah coba teman-teman sekalian waktu saya masih tinggal di Makassar. Rumah kami, waktu itu saya masih ngontrak ya, rumah kontrakan kami berhadapan sama masjid. Dekat sekali. Dari kontrakan itu, dari pintu rumah ke pagar, mungkin sekitar 5 meter. Kemudian nyebrang jalan, itu juga mungkin sekitar 5 meter. Udah masuk ke pagar masjid. Kita sholat di lantai 2 masjid gitu kan. Maka naik ke tangga gitu. Saya pernah hitung teman-teman, hanya sejarak itu saja. Itu 50 langkah. Sempat saya sengaja hitung karena saya ingin tahu gitu kan. Dari pintu rumah kami, ya, pintu tempat yang kami kontrak itu sampai ke pintu masjid itu 50 langkah. Berarti pada saat itu dicatat 50 pahala. Diangkat 50 derajat. Diampuni 50 dosa. Itu kan luar biasa gitu. Ya. Itu keutamaan yang luar biasa. Bagaimana kalau sedikit lebih jauh? Ya. Ini cuma sangat dekat dan saya lihat sendiri dekat sekali tempat itu. Dekat sekali tempat kami pada saat itu. Ya. Ada orang yang Masya Allah lebih jauh. Bahkan ada beberapa, atau ada satu suku dari sahabat Nabi di Madinah. Mereka merasa ingin sekali supaya tidak jauh dari masjid Nabi SAW, bertetangga dengan Nabi SAW. Lalu mereka niat satu suku ingin pindah. Sepakat nih udah. Ratusan orang pengen pindah di dekat Masjid Nabawi. Selama ini mereka sholat. Ke Masjid Nabawi pergi gitu. Maka pada saat Nabi SAW dengar Nabi SAW mengatakan jangan kalian pindah. Karena sesungguhnya langkah-langkah kalian menjadi saksi pada hari kiamat. Gitu kan? Jadi punya keutamaan tersendiri. Ada seorang sahabat bahkan tidak pernah telat sholat. Azan sudah di masjid dia. Padahal kata perawi hadisnya, ya, ini orang ini saya tidak tahu orang yang paling jauh rumahnya dari masjid di Madinah kecuali dia. Jauh sekali gitu. Tapi dia jalan. Jalan kaki lagi gitu kan. Maka saya mengatakan, kata perawi hadis ini, saya subhanallah tidak teringat sahabat yang merawi hadis ini. Cuma yang jelas dia mengatakan, saya mengatakan pada orang itu, kenapa kau tidak beli kendaraan tunggangan, keledai kuda gitu, untuk mempermudah jalan ke masjid. Dia bilang, saya ingin Allah mencatat semua itu. Upaya, jalan kaki segala macam gitu. Untuk menjadi saksi pada hari kiamat. Dan saya tidak ingin menjadi tinggal dekat masjid. Memang sengaja jauh supaya lebih besar pahalanya. Waktu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan Allah telah memberikan dia itu. Jadi memang ke masjid pun langkah sudah pahala. Kalau anda kuatkan lagi dengan berdoa, ya, doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, gitu kan. Itu dibaca, kemudian dibaca juga doa menuju ke masjid, ya. Itu doa-doa yang mulia gitu kan, doa-doa yang mulia. Anda bisa lihat kami sudah bedah itu di kumpulan doa ya, ada di kumpulan doa, bisa dilihat akhir kumpulan doanya. Ya, kita sudah bedah ini hari Senin ya, di hari Senin kita membedah kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kurang lebih ya bukunya, dan kalau anda belum milikin, usahakan milikin buku ini. Anda bisa lihat di Ajwad Store, atau Anda bisa temukan di luar sebenarnya. Cukup banyak penerbit yang menerbitkan buku ini ya. Tidak seberapa nilainya, tapi ada 130 sekian doa di dalamnya. Ya. Kurang lebih buku ini seingat saya 132 doa. Nah, ada di antaranya doa menuju ke masjid ya. Di halaman 24-nya. Bunyinya begini, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Dan lisanku cahaya. Diperhatikan, hati cahaya. Terus pindah ke lisan cahaya. Wa fi sam'i nura. Dan pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura. Dan penglihatanku cahaya. Wa min fawki nura. Dan dari atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dan dari bawahku cahaya. Wa an yamini nura. Dan sisi kananku cahaya. Wa an shimali nura. Dan sisi kiriku cahaya. Wa min amami nura. Dan dari depanku cahaya. Wa min khalfi nura. Dan dari belakangku cahaya. Waj'al fi nafsi nura. Dan jadikanlah dalam diriku cahaya. Wa'azim li nura. Ya. Besarkanlah cahaya itu ya padaku. Wa'azim li nura. Besarkan ya, perbanyak cahaya itu untukku. Waj'al li nura. Jadikanlah untukku cahaya. Waj'alni nura. Jadikan aku sendiri cahaya.
Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah aku cahaya. Waj'al fi asabi nura, ya. Jadikanlah di urat-urat sarafku cahaya. Ya. Wa fi lahmi nura, dan di dagingku cahaya. Wa fi dami nura, dan di darahku cahaya. Wa fi sya'ri nura, dan di setiap hari rambutku cahaya. Wa fi bashari nura, dan di wajahku cahaya. Dalam riwayat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Riwayat yang lain dikatakan Allahumma ja'al li nura fi qabri. Ya Allah jadikanlah cahaya di kuburanku. Wa nuran fi idhami, dan cahaya juga di tulang-tulangku. Dalam itu diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani ada tambahan wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, dan tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari, ada tambahan riwayat wahabli nuran ala nur, dan karuniakanlah aku cahaya di atas cahaya. Ini doa yang rutin dianjurkan baca setiap kali mau ke masjid. Ya. Ini punya keutamaan tersendiri. Ya. Anda sudah dapat keutamaan doa keluar rumah, Anda dapat keutamaan baca doa menuju ke masjid, ya. Tentu doa keluar rumah juga cukup banyak, ya. Bukan satu dua doa. Tadi yang saya bacakan bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah, itu salah satunya gitu. Tapi ada doa yang lain, ya. Seperti doanya bismillah a'udzu billahi an adhilla au udalla, ya Allah dengan namamu aku berlindung kepadamu dari jangan sampai aku sesat dan menyesatkan, au azilla au uzalla, atau aku tergelincir atau menggelincirkan orang lain, au azlima au udlam, atau aku mendolimi atau aku didolimi, au ajhala au yujhalu alayya, atau aku menipu atau membodohi orang, atau aku dibodohi oleh orang lain, ya. Dan kita masuk ke doa ini, doa menuju ke masjid tadi yang saya bacakan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nura, dan dalam lisanku cahaya, wa fi sam'i nura, dan pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, pilihanku cahaya, wa min fawqi nura, dari atasku cahaya, ya. Kemudian wa min tahti nura, dan dari bawahku cahaya, wa yamini nura, dari kananku cahaya, wa an shimali nura, dari kiriku cahaya, ya. Wa min amami nura, dan dari depanku cahaya, wa min khalfi nura, dan dari belakangku cahaya. Jadi sekeliling kita semua, ya. Mulai dari hati, lisan, telinga, mata, gitu kan. Kemudian atas, bawah, ya, kanan, kiri, depan, belakang, gitu kan. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikan pada diriku cahaya. Ya. Atau ciptakanlah cahaya dalam diriku. Itu terjemahannya, ya. Waj'al fi nafsi nura. Lalu wa'azzim li nura, wa'azzim li nura, ya. Perbesarlah cahaya untukku dan agungkanlah cahaya untukku. Ya, jadi setelah kita minta hati kita bercahaya, kita minta lisan kita bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, pendengaran wa sami' nura, penglihatan wa fi basari nura. Kemudian kita minta wa ayyamini nura, dari kananku cahaya, shimali nura, dari kiriku cahaya, wa min amami nura, dari depanku cahaya, wa min khalfi nura. Maaf tadi, wa min fawqi nura, dari atasku cahaya, wa min tahti nura, dari bawahku cahaya, wa yamini nura, dari kananku cahaya, wa shimali nura, dari kiriku cahaya. Kemudian wa min amami nura, dari depanku cahaya, wa min khalfi nura, dari belakangku cahaya, ya. Kemudian kita minta setelah ini keliling kita semua, waj'al fi nafsi nura. Jadikanlah dalam diriku ini cahaya. Wa'azzim li nura. Ya. Besarkanlah cahaya itu. Wa'azzim li nura, dan agungkanlah cahaya itu. Jadi yang pertama, alif, ain, dha, mim, a'zim. Ya. Yang kedua, ain, dha, mim, azim. Gitu. Ya. Azim li nura artinya ciptakanlah cahaya dalam diriku. Maaf, perbesarlah cahaya dalam diriku. Kemudian yang kedua, wa'azim li nura, itu artinya agungkanlah cahaya untukku. Kemudian setelah itu kita minta waj'al li nura, jadikanlah untukku cahaya. Waj'alni nura, jadikan aku sendiri sebagai cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah karuniakanlah aku cahaya. Ya. Waj'al fi asabi nura, dan jadikanlah di urat-urat sarafku cahaya. Wa fi lahmi nura, dan di dagingku cahaya. Wa fi dami nura, dan di darahku cahaya. Wa fi sya'ri nura, dan di rambutku cahaya. Wa fi bashari nura, dan di wajahku cahaya. Ya. Dalam riwayat yang lain tadi sudah kita sebutkan, ya. Wa fi qabri waj'al fi qabri nura, dan jadikan di kuburanku cahaya. Wa nuran fi idhami, dan cahaya juga di tulang-tulangku, ya.
Kemudian dalam riwayat lain tadi, wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura, dan tambahkan cahaya untukku, tambahkan cahaya untukku, tambahkan cahaya untukku. Wahabli nuran ala nur, dan karuniakan aku cahaya di atas cahaya. Ini kan luar biasa gitu, secara makna ya. Kita sudah tidak tahu seperti apa Allah berikan cahaya, karena dari semua sisi kita minta itu. Ya. Jadi niat keluar rumah mau sholat di masjid sudah dapat pahala. Doa keluar rumah dapat pahala. Doa menuju ke masjid juga dapat pahala, gitu kan? Terus kemudian teman-teman sekalian ditambah lagi pada saat kita setiap langkah ke masjid, satu langkah diampuni dosa, satu langkah diangkat derajat, ya. Kemudian juga ada teman-teman sekalian beberapa riwayat yang saya ingin singgung juga berhubungan dengan masalah keutamaan melangkah ke masjid ini ya. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, wa kullu khutwatin tamshiya ila salati sadaqah. Dan setiap langkah yang kau langkahkan menuju ke masjid salat itu terhitung sedekah atau pahala. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam syarah Al-Arba'in Nawawiyah, hadisnya riwayat-riwayat yang disebutkan dulu oleh Imam Nawawi yang kita sedang bedah bukunya, tapi buku beliau yang lain, hadis Arba'in ya. Beliau mengatakan setiap langkah kaki menuju ke masjid atau salat adalah sedekah baik jarak jauh ataupun dekat. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, kullu khutwah, kata Nabi SAW, kullu khutwatin yakhtuha ila salati yuktab lahu biha hasana wa yumha anhu biha sayya. Setiap langkah yang dipakai untuk menuju ke masjid, maka akan dicatatkan satu pahala dan dihapuskan satu kejelekan atau satu dosa. Kemudian hadis yang lain, ya, dalam riwayat Muslim kata Nabi SAW, man tatahara fi baiti thumma masya ila baiti min buyutillah. Siapa yang bersuci di rumahnya, dia uduk di rumahnya. Ini anjuran lebih baik kita suci dari rumah, bukan uduk di masjid, kecuali darurat ya. Kemudian dia menuju ke masjid. Atau menuju ke satu dari rumah-rumah Allah. Man tatahara fi baiti thumma masya ila baiti min buyutillah. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Untuk dia menyelesaikan salat dari kewajiban yang telah Allah bebankan dari kewajiban-kewajiban. Maksudnya kewajiban salat. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttul khati'a wal ukhra tarfa'u darajah. Kecuali kedua langkahnya, salah satunya kanan dan kiri akan menghapuskan dosa, yang satu lagi mengangkat derajat. Ya. Begitu juga dengan hadis yang lain, hadis Ubay radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana rajulun la'alamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ini tadi subhanallah yang saya bilang, saya lupa namanya. Namanya Ubay radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab berkata, aku pernah menemui seseorang yang aku belum temukan, ya. Tidak ada orang yang lebih jauh dari masjid rumahnya dibandingkan dia. Wa kana la tukhti'uhu shalah, dan tidak pernah terlambat salat. Tidak pernah telat, tidak pernah masbuk. Qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fil dhalma'i wa fil ramdha. Lalu aku berkata padanya, kenapa engkau tidak beli seekor keledai? Mungkin bisa membantumu di waktu ya gelap, ya, ataupun lagi panas siang hari. Qala ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Ya. Dia bilang, aku tidak senang jika rumahku di samping masjid. Dia bilang begitu ya. Ada alasannya. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila masjid wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli. Karena aku ingin sekali dicatat sebagai pahala setiap langkahku ke masjid dan setiap pulangku ke keluargaku. Jadi dua-duanya pahala. Menuju ke masjid dicatat pahala, pulang pun begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sesungguhnya Allah telah menggabungkan semua itu untukmu. Dalam hadis Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, fihi itsbatu thawabu fil khuta fil ruju'i min as-salati kama yathbutu fi dhahab. Ketahuilah bahwasanya dari hadis ini ada keterangan bahwa akan ada catatan pahala bukan hanya pada saat pergi tapi pada saat pulang pun. Ya. Jadi ini sebuah keutamaan luar biasa. Pergi pulang dapat semuanya, kan gitu. Itu hal yang luar biasa gitu. Susah sekali untuk ya dibayangkan gitu ya. Karena kita bisa dapat tempat yang luar biasa gitu. Ya. Riwayat lain Abu Musa menyampaikan juga, ya, mirip dengan tadi ya. Inna a'zaman, kata Nabi SAW, inna a'zaman nasi ajran fi salati aba'aduhum ilaiha mamshi. Ketahuilah bahwasanya kata Nabi SAW, orang yang paling banyak pahalanya, ya,
uh, menuju ke masjid adalah orang yang paling jauh langkahnya. Ab'aduhum ilaiha mamshan. Mamsha ya. Paling jauh dia melangkah gitu. Fa'ab'aduhum. Lalu kemudian orang yang berikutnya, maksudnya yang juga jauh gitu ya. Walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajra min alladhina yusalliha thumma yanam. Dan orang yang melaksanakan bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya menuju ke masjid di sini dimaksudkan ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada keutamaan yang lain Anda bisa dapatkan pada saat Anda menuju ke masjid selain langkah tadi ya. Pada saat Anda masuk ke masjid, masuk ke masjid saja dengan kaki kanan, adabnya begitu disebut dalam hadis yang sahih ya. Kemudian baca doa pada saat masuk masjid. Ya. Itu akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, kalau masuk ke dalam masjid maka bacalah ya. Bismillahi wassalatu ala rasulillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Artinya dengan nama Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Bismillah wassalamu ala rasulillah ya. Dengan nama Allah dan salam untuk Nabi atau untuk Rasulullah SAW. Allahumma gfir li dhunubi. Ya Allah maafkanlah salah-salahku. Waftah li abwab rahmatik. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, ini punya keutamaan sendiri. Jadi masuk kaki kanan, ya, kemudian baca ini. Ini pahala lagi nih. Jadi tadi kita ulangi ya, pahala pada saat niat mau ke masjid. Pahala mendapatkan doa keluar rumah. Doa menuju ke masjid juga tadi sudah kita sebutkan. Pahala setiap langkah. Ya, dicatatkan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dinaikkan satu derajat. Pahala pada saat masuk ke masjid, pintu masjid. Ya, kaki kanan dan baca doa barusan ini. Ya. Kita minta agar Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu rahmatnya. Dan rahmat Allah luas sekali, karuniahnya. Begitu juga pada saat keluar dari masjid. Dengan kaki kiri. Ya, doanya mirip tadi tapi beda sedikit akhir lafadznya. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Dengan nama Allah dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Ya Allah maafkanlah kesalahanku dan bukalah untukku pintu-pintu ya, karuniahmu, rezekimu. Ya. Nah, ini termasuk hal yang dianjurkan, keutamaannya. Baik pada saat masuk masjid, Anda bisa kerjakan sholat sunnah. Ya. Jadi ini tidak di tempat lain seperti sholat. Kalau sholat qabliyah mungkin Anda bisa kerjakan di rumah. Tapi sholat tahiyat masjid. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Kalau seseorang yang kali masuk ke masjid, jangan dia duduk sampai dia sudah sholat 2 rakaat. Gitu. Ini hanya ada di masjid ini. Tidak ada tempat lain. Ya. Sholat tahiyat masjid. Kalau sholat qabliyah Anda bisa kerjakan di rumah. Tapi ini tidak ada, gitu kan. Nah, ini termasuk yang luar biasa gitu ya. Yang bisa kita dapatkan gitu. Kemudian kita juga ada sholat qabliyah sendiri. Bisa kita kerjakan di masjid. Ada doa antara azan dan iqamah yang kata Nabi SAW. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Kemudian ada sholat berjamaah. Yang keutamanya kata Nabi SAW lebih afdal daripada 25 kali. Sholat dibandingkan tempat lain dan dalam riwayat lain diangkat 27 derajat. Anda juga bisa dapat keutamaan takbiratul ihram pertama imam. Kata Nabi SAW siapa yang sholat ya, selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam ya, maka dia akan diselamatkan dari 2 hal. Diselamatkan dari neraka dan diselamatkan dari sifat kemunafikan. 40 hari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya Anda tidak pernah ketinggalan. Imam Allah Akbar, Anda juga Allah Akbar. Said Ibn Musayyib rahimahullah seorang ulama tabi'in mengatakan, saya tidak pernah selama 40 tahun, saya tidak pernah melihat ya pundak kecuali imam dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Begitu luar biasa bisa dikejar ya. Habis itu sholat berjamaah, Anda juga bisa mendapatkan keutamaan zikir habis sholat. Anda bisa dapat keutamaan kalau mau sholat ba'diyah ya. Dan tadi kalau keluar dari masjid tadi dapat doa lagi. Ya, dan kaki kiri ada pahala. Pulang ke rumah, tadi hadits Ubay radhiyallahu anhu,
Bagaimana Nabi SAW menyebutkan sahabat yang berharap setiap dia pergi dan pulang dapat dicatatkan pahala langkahnya, maka Nabi SAW mengatakan Allah memberikan itu. Berarti setiap bulan pun, ya sebagaimana tadi Imam Nawawi mengatakan, itu akan ada pahala sendiri. Jadi semua satu rangkaian ini luar biasa kita bisa dapatkan dengan ke masjid. Ya. Cuma memang ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan pada saat Anda ke masjid. Yang paling pertama, ya, Anda harus jaga kebersihan masjid. Ini yang umumnya masih luput dari banyak kaum muslimin. Mereka anggap tidak penting masjid. Apalagi bukan masjid saya cuma numpang sholat sudah pergi. Dan banyak juga orang menghina-hina masjid. Begitu dia tahu masjid itu kotor, masjidnya kotor, jorok. Misal dia bilang begitu. Kemudian dia pergi. Kemudian dia pergi. Lebih buruk lagi dia sampaikan ke teman-temannya. Jangan sholat masjid sana itu kotor masjidnya. Itu rumah Allah SWT. Orang yang membangunnya pun mewakafkan untuk Allah. Berarti sudah milik Allah. Gitu kan? Anda sekarang kalau diberikan rumah, ini si Ahmad memberikan rumah kepada Yusuf. Ini Yusuf ya, buat kamu, wakaf, ambil saja. Sekarang milik siapa? Milik Yusuf. Jadi kalau ada yang hina rumah itu, yang dihina adalah Yusuf. Gitu kan? Itu rasionalnya. Sekarang orang sudah wakafin untuk Allah. Itu rumah Allah itu, jadi rumah Allah. Bagaimana orang bisa menghina rumah Allah? Allah memudahkan langkah Anda ke situ, bukan untuk menghina. Tapi justru Anda punya kesempatan untuk beramal saleh. Kalau masjid itu kotor, bersihkan akhi. Itu rumah Allah, bukan pemilik siapa-siapa. Minta izin, luangkan waktu setengah jam, Anda sapu, Anda pel. Ada vakumnya kalau dia pakai karpet bisa di vakum. Anda lihat apa yang panas, Anda belikan kipas angin, Anda belikan AC, ya. Anda bayarkan listriknya masjid, ya. Anda ke kamar mandi wudu, ada kerannya rusak, perbaikin. WC-nya kotor, panggil orang, ganti WC-nya, perbaikin. Berapa sih itu semuanya biayanya? Perbaikin, makmurkan masjid itu. Kenapa enggak Anda lakukan? Peluang itu, jadi jangan menghina. Dalam sebuah riwayat, bahwasanya Samura radhiyallahu anhu menulis surat kepada anaknya yang bernama Sulaiman yang isinya, amma ba'd fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bil masajidi an nasna'aha fi diyarina wa nusliha san'ataha wa nutahhiraha. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada kami, maksudnya para sahabat, untuk membuat masjid di kampung-kampung kami, lalu memperbagus pembuatannya dan menjaga kebersihannya. Hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tabarani. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi tentang masjid itu harus diapakan. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian harus diperhatikan adalah masjid itu untuk ibadah. Bukan untuk yang lain. Maksudnya fokusnya ibadah. Walaupun masjid bisa digunakan untuk kegiatan yang lain selama bukan haram. Karena Nabi SAW juga menyambut para tamu di masjid. Begitu juga para khulafaur rasyidin termasuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu alaihim. Dalam banyak riwayat menjamu tamu. Kalau ada tamu-tamu yang datang. Di zaman Umar itu sering. Bahkan ada orang kafir yang datang. Termasuk tawanan perang. Umumnya diletakkan di dekat masjid atau ada yang dalam masjid bahkan gitu kan. Untuk mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka masjid itu untuk itu. Atau aktivitas yang lain. Akad nikah orang melakukan di masjid misalnya. Majelis ilmu ya. Ini bisa dilakukan. Tapi tidak boleh hal-hal yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram nanti akan kita jelaskan. Itu beranjak daripada surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut ya namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang hari. Maksudnya masjid memang tujuannya untuk itu. Untuk kegiatan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jauhi teman-teman di poin kedua ini perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain seorang pun selain Allah atau bersama Allah. Banyak orang minta-minta pada kuburan, sengaja buat kuburan di masjidnya. Maka ini melakukan perbuatan yang dilarang. Karena ini tempat ibadah yang benar pada Allah SWT. Allah benci kesyirikan. Ya. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu Ka'bah adalah rumah Allah, tapi mereka syirik kepada Allah. Mereka datangkan patung-patung di situ.
Lalu mereka panggil-panggil patung. Ini tidak boleh. Gitu kan? Masjid murni untuk Allah SWT. Tidak ada gitu. Kuburan taruh di kuburan. Pemakaman ada. Gitu kan? Pemakaman ada. Kemudian juga jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya. Yang dikenal dengan perbuatan bid'ah. Karena kata Nabi SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang berbuat perkara baru dalam agama kami. Dalam hal-hal perintah-perintah agama. Ya. Dari wirid, dari kegiatan-kegiatan segala macam. Tidak ada asalnya dari kami, maka tertolak. Gitu kan? Tertolak. Jadi harus dihindari gitu. Ya. Termasuk tadi yang saya tekankan ya, jauhi, hindari kuburan. Ini kuburan yang paling sering terjadi. Perhatikan sabda Nabi SAW, ini bukan perkataan kami. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. La'anallahu al-Yahuda wa nasara. Ini wasiat Nabi pada saat beliau mau meninggal ya. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kok dilaknat? Anak itu artinya dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Orang-orang soleh gitu kan. Anda bertanya, ya. Tapi kan Nabi SAW kuburannya dalam masjid. Benar. Kuburan Nabi SAW dalam rumah, bukan dalam masjid. Bukan dalam masjid, dalam rumah. Rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Cuma sekarang dengan perluasan, maka masuklah rumah itu dalam masjid. Gitu kan. Itu pun di bagian belakang masjid sudah tidak dipakai, di belakang rumah Nabi SAW sudah tidak dipakai sholat di situ. Jadi sudah umumnya fatwa para ulama tentang masalah itu. Karena para nabi-nabi dikubur di mana mereka meninggal, kan gitu. Yang ketiga teman-teman, jaga adabnya, jangan teriak-teriak di masjid, jangan berdebat, jangan berkelahi, ya. Jangan melakukan kelalaian-kelalaian, ya. Orang sibuk handphone di masjid. Kalau darurat mungkin Anda menjawab penting. Tapi kalau sampai Anda tonton yang haram misalnya atau apa ya, di masjid. Semoga Allah maafkan ya yang lalu-lalu. Tapi ini contoh tidak boleh. Tapi kita fokus ke masalah ada orang kadang-kadang jadikan masjid. Orang sudah sholat pun, saya pernah gitu masuk ke masjid sudah iqamah, masih ngobrol, gitu. Masih ngobrol di situ. Mengganggu orang khusyuan orang sholat. Atau mungkin habis sholat orang lagi mau fokus zikir, mau konsentrasi, dia ribut ngobrol. Nah, ini mengganggu orang. Disebutkan sebuah kisah dari As-Sa'id bin Yazid Al-Kindi. Dia berkata, aku pernah berdiri dalam masjid dan ketika itu ada seseorang melemparku dengan kerikil dan aku melihat ternyata itu adalah Umar bin Khattab. Umar lempar dia dengan batu kerikil. Umar berkata, pergilah dan datanglah padaku dengan dua orang ini. As-Sa'id berkata, aku pun membawa dua orang tersebut. Kemudian Umar berkata, siapa kalian berdua? Dari mana kalian berdua ini? Mereka mengatakan, kami dari penduduk Taif. Jadi Umar lagi berzikir. Sa'id bin Yazid ini juga begitu. Dia lagi berzikir. Tapi di dekat dia ada dua orang yang ribut ngomong terus. Agak jauh dari Umar. Maka Umar ambil kerikil kecil lalu dilempar ke As-Sa'id ini. Lalu As-Sa'id pun datang. Ya. Lalu Umar mengatakan pergi. Ngomong sama dua orang itu suruh datang kepada saya. Maka pada saat mereka baru datang, Umar tanya, dari mana kalian? Mereka mengatakan kami dari Taif. Umar langsung mengatakan, lau kuntuma min ahlil baladi lau ja'tukuma. Kalau kalian termasuk penduduk kota ini, maksudnya kota Madinah, maka aku sudah cambuk kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengangkat suara kalian keras dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Ribut-ribut, ya. Masjid tempat ibadah. Yang keempat, nggak boleh transaksi jual beli dalam masjid. Dijaga ini. Karena kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aitum man yunshid fihi dhallatan faqulu la raddallahu alaik." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi. Dinyatakan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli dalam masjid, di dalam masjid, bukan di pelataran beda. Dalam masjid ini tidak boleh. Maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Kita disuruh doakan supaya nggak laku. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ini saking luar biasanya, tidak boleh sama sekali. Ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ini yang keempat ya.
Jadi tidak boleh kita transaksi jual beli di masjid. Saya pernah isi di pengajian di satu masjid dulu, waktu sebelum pandemi ya. Rupanya pengurus masjid ada yang dagang. Menurut dia itu sudah pelataran, tapi saya itu tempat dalam masjid. Saya ingatkan. Ya. Karena di situ dipakai sholat. Jadi ada kayak semacam perluasan masjid, kemudian ada pintu masjid ya, utama masuk ke dalam gitu. Tapi itu dipakai sholat. Jadi hampir setiap kali masjid penuh pasti ke situ sholatnya. Ada pelataran memang yang tidak dipakai sholat, gitu. Bahkan jadi parkiran. Itu tidak dipakai jual beli sama mereka. Saya katakan pada panitia ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, yang dilarang adalah tidak boleh buang air kecil, tidak boleh menajisi masjid, meludah sembarangan, nggak boleh. Ya. Ini mirip tadi itu sebenarnya menjaga kebersihan ya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Inna hadil masajid la tasluh li syai'in min hadal baul. Jadi pada saat ada orang kencing dulu di masjid, setelah dia kencing kata Nabi SAW, ini masjid ini tidak layak untuk orang kencing di situ. Walal kadhar, dan tidak boleh juga ada kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Fungsinya utama adalah untuk salat dan juga membaca Al-Qur'an. Itu juga dengan orang junub nggak boleh masuk dalam masjid. Harus suci dia. Masuk dalam poin ini ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43 surah nomor 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabin hatta tagtasilu. Hai orang beriman, jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Sampai mandi. Hindari, dalam poin ini juga teman-teman sekalian, bau mulut busuk, bau badan yang busuk. Ya. Keringatan yang tidak enak baunya, makanan, terutama habis makan bawang ya, ini adalah larangan khusus gitu, masalah bawang ini. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Man akala min hadhi syajara ya'ni thum, fala yakrabanna masjidana. Siapa yang makan dari bawang, pohon ini, maksudnya bawang, maka jangan dekati ya masjid kami. Dalam riwayat lain dikatakan, kecuali dia sudah mematikannya, maksudnya dia memasaknya sampai matang, jadi dia bukan makan mentah-mentah gitu. Nah, mungkin kita di Indonesia tidak terlalu banyak yang makan bawang mentah ya. Tapi ini di daerah India, di Pakistan mereka terbiasa dengan itu. Nah biasanya ada bau mulutnya sehingga mengganggu orang sholat. Atau mengeluarkan bau nggak sedap dari badan kita. Jadi usahakan seger. Ya. Kalau Anda betul-betul keringatan sekali, Anda coba masuk ke kamar mandi dulu. Coba Anda freshkan badan Anda ya. Kalau Anda pakai baju kaos sama kemeja misalnya, maka baju kaos dalamnya Anda buka saja. Anda masuk ke WC-nya, kalau ada kamar mandi, ada beberapa masjid, Masya Allah ada kamar mandinya ya. Masuk kamar mandi itu, kemudian Anda mandi dulu. Beberapa masjid besar saya temukan ada kamar mandi, tempat mandinya ya, dan ada sabun disiapkan segala macam. Jadi orang kalau Jumat tidak sempat mandi di rumahnya, dia bisa mandi di situ. Nah, beberapa masjid besar saya lihat ada seperti itu. Anda bisa masuk, Anda mandi dulu, segarin badan. Atau paling tidak kalau tidak, Anda masuk ke WC kalau tidak ada tempat mandinya, buka baju kaos Anda itu. Basahin sedikit dengan air, diusap, disegarkan badan kita, digosok ketiaknya, badannya. Kemudian Anda cuma pakai kemeja saja. Baju kaos itu Anda simpan di kresek plastik kalau Anda masuk ke masjid. Demi untuk menjaga kehormatan masjid. Nah ini termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masjid. Jadi bukan cuma sekedar terikat hatinya untuk sholat di masjid, tapi memang dia terbawa pada bagaimana dia juga menjaga adab-adab masjid tersebut, ya, adab-adab masjid tersebut. Allahu a'lam. Ini insyaallah bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga bisa diambil pelajaran dari apa yang kita pelajari ini.